warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Taliana. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman kami tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Dan pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang evolusi dan revolusi satu perkara tunggal. Ko dan non-ko, proses perjuangan ini diperani dua pelaku kaum evolusioner yang lebih percaya kepada gerakan sistematis, langkah demi langkah. Kaum ko dari kata kooperasi yang menginginkan emansipasi melalui kesediaan bekerja sama dengan tuan-tuan penjajah atas pertimbangan yang rasional, karena memang perbandingan kekuasaan yang dijajah dan penjajah sangat jauh berbanding berbalik. Namun ada kategori kedua non-ko kiri yang meskinya dari keturunan dan pendidikan ko, dengan tetapi sukarela menjadi kaum cebok, karena tersentuh ibah, hati, dan solidar dengan the underdogs. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Cici. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan kesepakatan yang didapatkan dari hasil konferensi Inter-Indonesia pada 22 Juli. Yaitu yang pertama, negara Indonesia Serikat akan dinamai dengan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno. Yang ketiga, bendera kebangsaan adalah merah putih. Yang keempat, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang kelima, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Dan keenam, 17 Agustus ditetapkan sebagai hari nasional. Keputusan lainnya juga yang dianggap penting, yaitu APRIS adalah Angkatan Perang Nasional. Yang kedua, pimpinan Angkatan Perang harus di tangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, TNI harus menjadi intinya. Kemudian yang kedua, Konferensi Inter-Indonesia yang babak kedua, yaitu 30 Juli 1949 dan berakhir pada 2 Agustus 1949, menghasilkan kesepakatan bahwa BVO tidak keberatan bila satu, negara Indonesia Serikat menerima penyerahan kedaulatan baik dari negeri Belanda maupun dari Republik Indonesia. Yang kedua, penyerahan kedaulatan dari negeri Belanda harus nyata tanpa syarat dan tanpa ikatan politik atau ekonomi. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar RI dijamin 2/3 dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk kaum federalis yang tergabung dalam BVO. Yang keempat, harus diadakan Badan Senat di samping DPR yang jumlah anggotanya sama dengan 2 kali jumlah negara-negara bagian, karena tiap negara bagian berhak mempunyai 2 orang wakil dalam Senat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Puspa Amanda Harunisa. Di sini saya akan membacakan rangkuman saya yang berjudul Perjuangan Bangsa Indonesia Setelah Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 nyatanya tidak menjadi titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 November 1945, Indonesia mengeluarkan maklumat politik yang berisi keinginan Indonesia agar diakui secara de facto oleh Inggris dan Belanda. Tetapi pihak Belanda menolak untuk mengakui Indonesia secara de facto, sehingga untuk pertama kalinya Indonesia dan Belanda menyelenggarakan perjanjian Linggarjati pada awal November 1946. Kemudian perjanjian Linggarjati ini ditandatangani pada 25 Maret 1947. Ternyata setelah menandatangani perjanjian tersebut, beberapa bulan kemudian Belanda menyatakan bahwa pihak Belanda tidak ingin terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dan Belanda untuk kedua kalinya mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian Renville. Tetapi beberapa waktu kemudian, Belanda melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap isi perundingan Renville yang dinamakan agresi militer 2. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian untuk ketiga kalinya, yaitu perjanjian Romeroyen. Setelah Belanda terbukti tidak mematuhi perjanjian-perjanjian sebelumnya, Indonesia pun meminta untuk diadakan perjanjian lagi antara Indonesia dan Belanda. Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1959, diadakan konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Setelah KMB selesai dan menghasilkan keputusan dengan segala
cara pelaksanaannya. Kemudian Muhammad Hatta dan rombongan delegasi Indonesia meninggalkan Belanda pada 7 November 1949. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengubah susunan ketatanegaraan RIS menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNI PRI menyetujui rancangan UUD menjadi UUD sementara dan Indonesia berubah dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara Republik Indonesia. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kami angkat mengenai lahirnya Republik Indonesia Serikat, merangkum bahwa Indonesia ini telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda masih belum mengakui proklamasi Indonesia pada saat itu. Maka dari itu terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang kemudian untuk jalan keluarnya dilakukan berbagai perundingan. Beberapa perundingannya itu ada perundingan Linggarjati. Latar belakangnya ini karena pemerintahan yang dibentuk pada awal Soekarno dan Hatta menjabat itu kabinet presidensial yang ternyata memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya Indonesia dianggap sebagai negara fasis buatan Jepang, sehingga banyak negara-negara lainnya yang tidak mengakui proklamasi Indonesia pada saat itu. Dan perundingan Linggarjati ini tidak menghasilkan dampak yang baik untuk Indonesia. Maka dari itu, Belanda pun melakukan agresi militer yang pertama pada 21 Juli 1947. Aksi militer ini berawal dari adanya truk dari Belanda yang berhenti di rumah Kepala RRI Jakarta yang kemudian melakukan pemboman. Latar belakangnya ini ya karena perbedaan penafsiran dari persetujuan Linggarjati tersebut. Selanjutnya, untuk meredakan agresi tersebut dilakukan perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Akan tetapi lagi-lagi perundingan ini tidak menghasilkan jalan keluar, yang kemudian terjadi agresi militer Belanda II. Akhirnya dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang kemudian terjadilah konferensi meja bundar. Dan konferensi meja bundar ini menghasilkan piagam penyerahan kedaulatan memuat peraturan-peraturan, salah satunya persetujuan mengenai penyerahan hak-hak kekuasaan dan kewajiban dari Belanda kepada Indonesia. Selanjutnya, KMB ini sendiri menghasilkan beberapa persetujuan bahwa Indonesia juga mengalami dampak negatif dari hasil KMB ini. Yang terakhir itu dampak dari KMB ini terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Runtuhnya RIS karena bentuk negara RIS ini bertentangan dengan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia dari awal yang menginginkan negara kesatuan. Akibatnya negara RIS yang dibagi menjadi 3 bagian, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia dibubarkan dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirubah sedemikian rupa dengan menambahkan esensial Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian dari saya. Oke, dari Ariska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai status Irian Barat yang mana pada konferensi meja bundar 1949 merupakan awal perkembangan perselisihan Jakarta dan Den Haag mengenai status Irian Barat, yang mana konferensi meja bundar sendiri diadakan untuk pengalihan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia Serikat. Namun, dalam pengalihan itu, Belanda tidak menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia. Dengan alasan penduduk Irian Barat dianggap berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya,
Indonesia yang dari awal mengharapkan agar dalam penyerahan itu Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda ternyata tidak seperti yang diharapkan. Serta masalah ini pun terus berlanjut dan Indonesia menuntut agar Belanda mau menyerahkan Irian Barat tanpa syarat apapun. Dan pada hasil perundingan pada tanggal 15 November 1946 yang tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal, naskah yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Linggarjati ini antara lain isinya adalah pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat atau NIS. Pemerintah NIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Pembentukan NIS dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai hasil dari politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda. Dan peristiwa perjuangan pembebasan Irian Belanda dari penduduk Belanda merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konferensi militer tersebut terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan dalam bagian yang telah direkam dan pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan membacakan rangkuman saya yang berjudul Konflik Indonesia Belanda menjelang berdirinya Republik Indonesia Serikat. Untuk meredakan berbagai pertempuran di berbagai daerah, akhirnya pihak Indonesia dan Belanda sepakat melaksanakan beberapa perundingan, di antaranya Perundingan Linggarjati. Namun, di Perundingan Linggarjati ini, Belanda mengkhianati bulir-bulir dari kesepakatan Linggarjati dengan melaksanakan agresi militer pertama. Lalu, akhirnya pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk melakukan perundingan lagi di suatu tempat yang netral, yaitu di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Akhirnya peristiwa ini dikenal dengan Perjanjian Renville. Namun, lagi-lagi Belanda mengkhianati bulir-bulir dari isi Perjanjian Renville dengan melaksanakan agresi militer kedua. Dengan dilakukannya agresi militer kedua ini, akhirnya pihak Indonesia mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia kembali melakukan perjanjian, yaitu Perjanjian Romeroyan, karena belum disepakatinya hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. Akhirnya pihak Indonesia dan Belanda sepakat melakukan kembali konferensi meja bundar. Di peristiwa inilah awal mulanya berdirinya Republik Indonesia Serikat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari isi rangkuman dari kami per individu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.